Pemirsa, apa informasi terkini terkait proses evakuasi korban ambruknya musola Ponpes Al-Khozidi di Sidoarjo, Jawa Timur, dan bagaimana proses identifikasi korban yang berhasil dievakuasi? Kita tanyakan langsung kepada rekan-rekan kami, ada Yasin Idris di Ponpes Al-Khozidi dan Humaydi di RSUD Sidoarjo. Kita ke Yasin terlebih dahulu. Yasin, selamat sore. Apa perkembangan terbaru terkait evakuasi yang berlangsung di sana? Silakan. Ya, sampai dengan saat ini total korban meninggal dunia pada hari ini saja sudah ditemukan 5 jenazah dan tadi terakhir pada pukul 2 siang di mana kelimanya sudah dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Jawa Timur. Sementara untuk proses evakuasi di fase kedua ini yaitu pengangkatan puing-puing dan juga pembersihan tempat kejadian ini masih terus dilakukan dan rencananya akan berlangsung selama 24 jam untuk mengejar supaya ini cepat terselesaikan dan korban hilang yang masih dicari oleh wali santri ini cepat ditemukan. Nah, pemirsa yang kami amati sejak pagi sampai dengan siang hari ini kami memantau ada kehati-hatian yang dilakukan oleh tim penyelamat ataupun tim SAR ini dalam proses yang mereka ambil. Mungkin Anda bisa melihat yang dilakukan oleh pihak penyelamat ini mereka sangat berhati-hati. Ada 2 faktor yang dilakukan. Yang pertama, mengingat bangunan ini terikat satu sama lain dengan bangunan lainnya yang ada di sekelilingnya sehingga ini bisa membahayakan untuk bangunan sekelilingnya ini ikut runtuh. Nah, tingkat kehati-hatian yang dilakukan dalam pembongkaran sisa-sisa bangunan ini dilakukan supaya bangun-bangun di sampingnya tidak ikut runtuh juga. Dan yang kedua, tingkat kehati-hatian yang dilakukan ini adalah untuk menjaga supaya korban yang masih berada di bawah tumpukan bebatuan ini bisa ditemukan dalam kondisi yang masih baik dan juga sempurna. Tadi kami juga sempat memantau, memang kalau dari wali santri ini menuntut agar proses makin cepat, namun tingkat kehati-hatian ini sudah dijelaskan kepada mereka bahwa ini tidak bisa dilakukan dengan cepat karena mengingat masih adanya korban hilang di dalam. Nah, total masih ada 53 wali santri yang menyatakan bahwa anak mereka masih hilang. Artinya proses yang dilakukan pencarian oleh tim SAR ini juga masih menuju kepada 53 jumlah anak yang masih dinyatakan hilang ini. Sementara target dari tim SAR sendiri ini memastikan akan dikejar sampai esok hari, namun semaksimalnya pada hari Minggu lusa ini sudah dapat terselesaikan sehingga proses evakuasi ataupun pembersihan dari lokasi runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Khozidi ini dapat terselesaikan. Nah, kalau kita kembali ke posko pengungsian, saat ini ke-53 wali santri masih menunggu di sini terus mengupdate melalui media yang ditampilkan secara online untuk melihat proses evakuasi. Sementara itu untuk bantuan juga terus berdatangan, begitupun dengan tim kesehatan yang juga terus berdatangan. Namun di sini kami menemui beberapa dari wali santri ini yang usianya lanjut usia sudah mengalami sakit-sakit seperti batuk dan juga demam, tentunya sudah diobati juga dengan tim kesehatan. Nah, satu hal yang juga kami pertanyakan ke depannya adalah bagaimana nanti kelanjutan dari pondok pesantren, sebab mengingat banyaknya masyarakat ini yang menyoroti bangunan-bangunan di sekelilingnya yang juga tidak memenuhi standar dalam secara struktur ataupun konstruksi, dan ini tentunya nanti akan kita tanyakan kepada pihak yang berwenang, diantaranya seperti gubernur untuk kedepannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini pemirsa, Anda juga bisa melihat ada salah satu wali santri yang juga nampaknya menyampaikan keluhan ataupun suara mereka mengingat masih lambatnya proses yang dilakukan di sini, sehingga wali santri ini tadi sempat berteriak kepada salah satu tim Basarnas mereka ingin lebih cepat begitu. Sebetulnya kita tidak tahu maunya mereka ini adalah dapat ditemukan dalam bentuk jasad ataupun dalam bentuk masih hidup. Mereka inginnya cepat-cepat meskipun sudah disampaikan. Ini coba kita dengarkan sedikit keluhan dari wali santri yang ada di sini. Ada banyak, Pak. Ini masalah kemanusiaan, tolong diperhatikan untuk pemerintah pusat dan jajarannya semuanya. Kami di sini menunggu itu udah sabar, udah sampai 5 hari. Masa kami dibiarkan terdampar di sini tanpa kepastian?
cuman dibilang sabar. Tapi Bapak sebelumnya sudah tahu belum? Pak, Bapak sebetulnya sudah tahu belum kalau misalnya Pak, sebentar, Bapak sebelumnya sudah dikasih tahu kan kalau misalnya kehati-hatian ini dilakukan supaya menjaga misalnya ditemukan jasad itu tidak rusak. Itu bagaimana, sudah memahami itu belum? Sekarang begini Pak, kalau Bapak bilang jasad tidak rusak, ini udah 5 hari. Sekarang Bapak nggak usah tertimbang runtuh. Taruh aja di sini, jasad pasti udah rusak Pak 5 hari. Rusak. Itu saja pemikiran. Kan udah ada zona hitam, Pak. Lebih Kalau gitu, udah Pak. ada zona hitam Jadi katanya kalau harapan Bapak sendiri sebagai wali santri apa? mau kerja sendiri. Kalau harapan kami, ayo kita gotong royong bersama, kita kerjakan bersama agar masyarakat ataupun wali keluarganya yang ada di sini itu tidak terdampar dan semua bisa dievakuasi secara masing-masing. Itu loh harapan kami. Terima kasih ya Pak. Nah pemirsa, ini adalah salah satu keluhan yang memang sudah disampaikan oleh wali santri sejak hari kedua kejadian ini. Mereka memang meminta untuk proses evakuasi dilakukan secara cepat, bahkan mereka menyampaikan langsung kepada Kepala BNPB, kemudian kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah untuk ikut gotong royong. Namun sesuai SOP yang dilakukan oleh Basarnas ini tidak boleh karena mengingat adanya kehati-hatian yang harus dilakukan oleh mereka. Sementara itu Nadila, Adit. Yasin Idris, terima kasih untuk perkembangan Anda langsung dari Ponpes Al-Khozini. Kita akan ke rekan kami Humaydi di RSUD Sidoarjo. Humaydi, pada hari ini sudah ada 5 korban yang dievakuasi ke RSUD. Bagaimana proses identifikasi yang berlangsung di sana? Iya, dapat saya laporkan pemirsa, hari ini belum ada data yang masuk dari korban yang baru masuk. Namun sejak kemarin sudah ada korban masuk di RSUD Sidoarjo berjumlah total 45 orang, di mana 30 orang sudah dipulangkan dan 13 menjalani pengobatan. Namun hingga hari ini total 13 tersebut ada beberapa yang sudah dipulangkan. Tinggal 7 orang dalam pengobatan. Dari total keseluruhannya tersebut 2 orang meninggal dan sudah diserahkan kepada keluarga. Dan dapat saya laporkan juga 7 orang tersebut, total dari 7 orang tersebut bernama Muhammad Rahmatullah, Sailendra Airal, Muhammad Wahyudi, Al-Fatih Catra Buana, Taufan Saputra Dewa, Saiful Rosi Abdillah, dan Muhammad Ali Zainal Abidin. Dapat saya laporkan juga dari 7 korban ini ada 3 yang mendapat perawatan khusus dan hari ini ada 2 yang akan melakukan operasi. Rencananya Muhammad Haikal yang kemarin sudah dievakuasi oleh tim gabungan dan akan dioperasi besok. Begitu. Baik, Humaydi, terima kasih laporan Anda langsung dari RSUD Sidoarjo. Tadi juga ada rekan kami Yasin Idris dari Ponpes Al-Khozini. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.